Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ekstra Mania semua dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini Talkshow interaktif yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Aceh Singkil darurat COVID-19. Dan untuk pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Bersama saya sudah hadir dua narasumber yang akan membahas tentang bagaimana pentingnya vaksinasi COVID-19. Yang pertama ada Dr. Dedi Eka Febri Lestiadi, spesialis anak. Ini dokter spesialis anak RSUD Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Davi. Sehat Pak Dokter? Sehat, Alhamdulillah ya. Dan kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Riki Sanowara, Magister Kedokteran. Ini panjang banget dok ya. Magister penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam RSUD Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Davi. Ini yang kedua Pak Dokter ya. Iya, yang kedua ya. Oke, baik. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dan nanti Anda Ekstra Mania semua yang di rumah juga dapat bertanya melalui layanan interaktif kita di 0811-648-1048. Kita tahu Ekstra Mania semua, pemerintah Aceh Singkil terus mengupayakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakatnya, di mana vaksinasi ini salah satu tujuannya adalah menciptakan herd immunity ya, kekebalan kelompok, di mana jika suatu saat misalnya terpapar COVID-19 ya, maka hanya mengalami gejala ringan atau yang lainnya begitu katanya ya. Dan kita akan coba bertanya langsung kepada narasumber kita. Saya ke Dokter Riki terlebih dahulu nih ya, tentang vaksinasi, pentingnya vaksinasi COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Dokter, apa sih itu vaksinasi gitu? Ya, yang pertama-tama mengenai vaksinasi ini bukan hal yang baru. Ya. Kalau dirunut dengan sejarahnya, zaman dulu, dari zaman-zaman Mesopotamia dulu juga ya, kerajaan-kerajaan Mesir kuno gitu kan ya, mereka ada pencacaran. Jadi kan penyakit yang dulu salah satu yang berbahaya itu penyakit cacar. Jadi mereka itu mengambil kerak-keraknya orang yang terkena cacar itu, dicacah, dipanaskan segala macam, baru dicacahkan lagi ke kulit orang yang ingin kebal terhadap cacar, karena cacar itu adalah penyakit sangat membunuh. Terus akhirnya jadilah ada waktu tahun-tahun yang sudah modern, vaksinasi cacar itu lebih modern dengan menggunakan bahan yang lebih bagus, vaksin yang sudah dimatikan. Akhirnya sampai sekarang, dari tahun 80-an cacar sudah tidak ada lagi. Berkat vaksinasi, cacar tidak ada lagi seluruh dunia. Nah, jadi apa itu vaksinasi sebenarnya? Vaksinasi adalah perlakuan yang memasukkan bahan yang bisa memancing kekebalan tubuh manusia. Pada dasarnya dia mengajari badan kita bagaimana caranya membunuh kuman yang belum pernah badan kita temui. Nah, bahan yang dimasukkan ini selama ini biasanya terdiri atas 3 jenis bahan. Yang pertama kuman, virus atau bakteri, virus yang dilemahkan. Yang kedua adalah virus atau bahan kuman yang sudah mati, yang dimatikan. Yang ketiga adalah racun virus racun dari kuman yang dia sudah dilemahkan atau diencerkan. Gitu dia. Sekarang ini di abad ke-21 ini dan sejak zaman yang corona ini, ilmuwan-ilmuwan ada juga menciptakan vaksin yang model yang baru. Ada dia yang terbuat dari RNA atau material genetik dari virusnya. Ada yang terbuat dari virus lain yang lebih lemah yang diisikan ke dalamnya material genetik dari virusnya, gitu dia. Nah, vaksin yang sekarang diberikan kepada masyarakat itu sejauh ini setahu saya ada Sinovac sama AstraZeneca. Yang vaksin Sinovac itu berisi virus corona yang sudah dimatikan. Jadi sudah mati virusnya itu, Bung Davi. Tidak mungkin vaksinnya itu menyebabkan orang jadi kena corona. Betul. Karena vaksinnya itu dari virus yang sudah mati dia. Nah, terus yang vaksin AstraZeneca itu terbuat dari virus lain, virus adenovirus, virus yang dia tidak menyebabkan apa-apa sama tubuh manusia, karena dia sebetulnya virus pada binatang juga, yang di dalamnya diisikan material genetik dari
dari virus corona. Jadi badan itu belajar dari virus yang lebih lemah itu bagaimana caranya melawan virus corona. Jadi begitu dia, Bung Davi. Oh, jadi kalau yang disuntikan kepada masyarakat di Aceh Singkil yang Sinovac atau AstraZeneca tadi? Sejauh ini setahu saya yang masih beredar masih Sinovac, ya. Itu kan kalau kita disuntik vaksin itu kan 2 kali, Dok. Itu suntik vaksin yang pertama itu memasukkan virus. Enggak, atau gimana tuh? Suntik vaksin yang pertama itu tetap juga memasukkan virus mati tadi yang dimasukkan. Kemudian vaksinasi yang kedua tujuannya untuk mengingatkan kembali kepada tubuh bagaimana kalau virus itu masuk ke dalam badan. Ibaratkan kayak kita belajar di sekolah, ya kan ya. Habis itu kita ngerjakan PR di rumah, melakukan pengulangan supaya semakin ingat. Gitu dia. Kadang-kadang seperti kita belajar di rumah juga, dalam waktu berapa bulan kemudian kita kan lupa waktu kita mau ujian akhir sekolah UAS ya kan ya, ujian akhir semester kita kan belajar lagi di rumah. Nah, itulah dia imunisasi booster. Nah, mengenai imunisasi ini, masing-masing jenis imunisasi yang ada dari dulu, misalkan seperti hepatitis B gitu ya, itu kan dia sebulan kemudian setelah vaksinasi pertama disuntik lagi. Kemudian dalam waktu 10 tahun biasanya imunitasnya turun, orangnya badannya disuntik lagi vaksin hepatitis B untuk mengingatkan badannya bagaimana caranya untuk melawan virus hepatitis B. Begitu juga dengan vaksin Sinovac ini. Jadi dalam waktu 1 bulan setelah vaksinasi yang pertama, badan diingatkan lagi, disuntikkan lagi dengan vaksinasi Sinovac. Nah, setelah vaksinasi kedua, apakah perlu vaksinasi berikutnya perlu diingatkan lagi? Iya, betul. Ini masih diteliti. Nah, jadi dari hasil penelitian sejauh ini, karena ini vaksinnya juga masih baru. Iya kan ya. Kemungkinan dalam waktu 6 bulan badan perlu diingatkan lagi, begitu dia dari hasil penelitian yang terakhir. Nah, tapi sekarang pemerintah, pihak kesehatan juga lebih mengutamakan daripada mengulang orang yang lama untuk memvaksinasi orang yang sama sekali belum pernah, karena kasihan sekali mereka, kekebalan badannya belum ada gitu. Betul ya. Oke. Seberapa ampuhnya, Pak Dokter, vaksin COVID ini melindungi kita dari penularan COVID? Apalagi udah pun pernah divaksin gitu kan, masih tetap juga kena COVID-19 gitu, Dok. Nah, yang disebut oleh Bung Davi tadi istilahnya breakthrough event gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, vaksinasi itu tujuannya untuk mengajari tubuh bagaimana caranya melawan virusnya, dalam hal ini corona gitu ya. Jadi setelah divaksinasi, virus itu masih tetap bisa masuk. Makanya setelah vaksinasi itu kita harus tetap pakai masker, tetap harus prokes. Tapi dengan vaksinasi itu berkurang jauh. Maksudnya 100% lah bisa saya bilang. Selama saya di rumah sakit, saya tidak ada melihat orang yang sudah divaksin lengkap, artinya sudah 2 kali vaksin, dan jarak antara vaksin kedua dengan infeksinya ada 14 hari 2 minggu. Tidak ada yang mengalami sakit berat, malah tidak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Jadi vaksinasi ini dia sangat ampuh untuk mencegah seseorang resiko sampai rawat inap, mencegah orang sakit kritis gitu dia. Kalaupun orangnya sudah divaksin misalkan terkena, itu gejalanya ringan atau malah tidak bergejala sama sekali. Tapi kembali ke awal tadi, saya menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa kena, tapi resiko fatalnya jauh sangat berkurang. Begitu dia. Oke. Kalau untuk peruntukan vaksin ini apakah menyasar semua lini usia, Dok, atau hanya dewasa saja sejauh ini? Jadi ini vaksinnya kembali lagi, vaksin dan penyakitnya juga, penyakit corona ini kan sesuatu hal yang baru. Jadi pengetahuan dokternya, pengetahuan ilmuwan-ilmuwan yang lainnya juga dalam keadaan sedang pengembangan, sedang berkembang. Apa yang kita ketahui sekarang adalah yang kita ketahui dari semenjak tahun 2019 virusnya ada. Maksudnya saya tamat spesialis penyakit dalam tahun 2017. Jadi waktu saya kuliah penyakit dalam tidak ada itu pelajaran mengenai corona, nggak ada. Jadi yang apa saya tahu, saya baca dari jurnal ilmiah, saya dengar dari dosen-dosen saya yang sudah menangani, begitu dia. Nah, jadi kalau mengenai vaksinasi ini, ya kan, kalau dia berkembang gitu ya penyakitnya itu,
usia untuk Oh, usia iya. ya Nah, yang jadi divaksin, mengenai, apakah dia hanya orang dewasa saja jadi begitu ya? dari penelitian yang sudah dilakukan itu penelitian yang dilakukan waktu itu hanya usia 18 sampai 59 tahun. Makanya awalnya diberikan rekomendasi itu adalah untuk usia 18 sampai 59 tahun yang diketahui aman dia. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata dilihat bahwa anak-anak pun ternyata aman untuk mendapatkan vaksinasi ini. Jadi kemudian dilanjutkan vaksinasi untuk anak. Waktu penelitian yang awal fase 3 itu diberikan kepada usia 18 sampai 59 tahun tidak disertakan ibu hamil. Nah, sekarang setelah ilmu pengetahuannya berkembang, ternyata ibu hamil pun aman diberikan vaksinasi. Jadi sekarang ibu hamil, anak-anak dan orang usia 18 sampai 59 tahun malah sekarang untuk usia di atas 60 tahun pun sudah bisa diberikan vaksinasi karena ilmunya kan berkembang. Makanya waktu awalnya dahulu hanya 18 sampai 59, tapi kenapa sekarang kok tambah banyak? Iya, karena ilmunya masih berkembang. Setelah gitu ya. dinyatakan aman, barulah dia diberikan kepada orang-orang yang usia yang lain. Oke. Saya ke Dokter Deka nih, spesialis anak. Tadi Pak Dokter Riki menyebut juga klasifikasi anak bisa nih untuk dapat menerima suntik vaksin COVID. Jadi apa saja nih syarat penerima vaksin COVID-19 untuk anak? Silakan Pak Dokter. Oh iya, ya benar. Jadi sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dari Kolegium IDAI itu sudah melegalkan, sudah mensahkan bahwasanya vaksinasi untuk anak khususnya Sinovac itu bisa dimulai dari usia 12 sampai 17 tahun. Jadi itu sudah mulai, dan syaratnya itu anaknya pertama harus sehat. Karena gini, vaksin ini kita memasukkan zat penyakit yang bisa dikenal seperti dibilang Dokter Riki supaya dikenal oleh sistem imun kita. Jadi anaknya harus sehat. Anaknya kalau bisa tidak ada keluhan apapun. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang penyakit kronis, misalnya anak-anak asma, kan terus dapat obat, terus TBC, epilepsi, itu kan paling banyak. Nah, itu juga harus diberikan vaksinnya. Tapi syaratnya mereka harus, kalau misalnya asma, itu harus terkontrol, artinya dia tidak dalam serangan. Kalau epilepsi juga dia tidak ada bangkitan kejang. Nah, begitu. Jadi ini semua vaksin memang kalau bisa kita mempercepat terjadinya herd immunity ya. Jadi vaksinasi itu seperti ini bilang Dokter Riki, saya tekankan lagi, dia tidak mencegah untuk orang kena, tetapi dia mencegah supaya tidak menjadi parah. Karena COVID ini kan sudah banyak korbannya. Jadi divaksin itu supaya kita terhindar dari infeksi COVID yang parah yang mengancam nyawa. Jadi itu diberikan vaksin. Ya, jadi apakah orang yang divaksin itu nggak bisa kena corona? Ya belum tentu, bisa kena juga, tapi gejalanya ringan, gitu ya. Nggak perlu dirawat di rumah sakit. Kalau dari catatan dokter, kasus-kasus COVID-19 di Aceh Singkil banyak juga kasus yang terjadi sama anak-anak, Dok. Oh banyak nih, ini catatannya saya bakal kopekan nih, laporan dari Dinas Kesehatan. Oh boleh, silakan Dok ya. Ini dia, sekarang kita sudah sampai per tanggal 22 Agustus kemarin ya, bulan terakhir itu sudah 57 kasus anak. 57 kasus anak. 57 kasus anak, cuman yang dirawat inap itu 2. Artinya hampir 95% itu kasusnya ringan. Kita diagnosanya dari gejala klinis dan swab PCR. Nah, jadi ternyata ada. Nah, kalau kita rasionya itu dari 57 kasus anak itu kalau nggak salah dari 80 atau 90 total swab. Artinya kalau itu rasionya kan tuh sudah di atas 10% pastinya. Ini kan tracing kita karena nggak bagus kan. Harusnya kalau tracing kita bagus, lancar, itu mungkin kasusnya lebih banyak lagi. Makanya itulah kemarin jadi dasar penutupan sekolah dulu, karena kalau dari WHO kan kalau mereka kan merekomendasikan rasionya harus kurang dari 10%. Kalau kemudian dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita bisa kalau bisa 1 digit lah, misalnya di bawah 9%, di bawah 8%. Nah sekarang kita bayangin, kalau 57 bagi 90 itu berapa persen itu? Nah itu di atas 90, ya coba 57 bagi 80 itu berapa persen? Bayangkan itu ya masih belum layak untuk buka sekolah sebenarnya. Tapi ini tracing kita kan karena tracing kita sekarang kita lakukan adalah misalnya ada yang positif orang tua, kita tracing keluarganya. Harusnya kan nggak seperti itu, harusnya kan memang harus semuanya kalau bisa tracingnya. Nah,
gitulah jadi Bung Davi. Jadi banyak udah banyak ya, udah masih banyak. Ya, jadi kita setiap minggu kita laporin ya, kita sama dinas kesehatan, kita tetap update berapa anak yang positif. Itu rata-rata dari usia berapa tuh? Anak itu, nah kita data dari usia 0 sampai 17 tahun. Cuman yang paling banyak di atas 5 tahun kasusnya. Di atas 5 tahun. Iya. Mereka rata-rata tertular dari orang dewasa. Iya. Oke, baik. Menarik nih ya. Lalu apa saja nih Pak Dokter ada prioritas bagi penerima vaksin ini, Dok? Nah, ya prioritasnya ya pertama anak-anak yang pokoknya semua anak sehat kalau bisa kita vaksin. Anak kita vaksin, terus sebanyak-banyaknya lah kita vaksin anaknya. Kemudian kalau anak-anak yang sakit, ya kan banyak juga anak yang sakit, sehingga orang tuanya juga ragu untuk memberikan vaksin, itu harusnya konsultasikan dulu ke kami di rumah sakit, karena sebenarnya mereka bisa cuman misalnya pasien asma nih, ibunya ragu memvaksin anaknya asma, dia harus ke jumpa dokter anak dulu untuk lihat asmanya ini terkontrol atau tidak. Kalau misalnya asmanya terkontrol, ya dia bisa jadi diberikan vaksin. Karena gini, ternyata dari jurnal yang saya baca, itu yang menjadi super spreader ya, anak itu yang dia kan main-main ketemu teman-temannya, terus membawa virus itu ke rumah, terus akhirnya kena kakeknya, kena orang tuanya kan. Nah itu ternyata yang paling banyak itu adalah anak usia sekolah, usia 10 sampai 17 tahun. Ini yang paling banyak. Nah, di usia inilah kita prioritaskan. Jadi usia 12 sampai 17 tahun itu kita prioritaskan untuk vaksinasi. Itu sudah dilaksanakan di Aceh Singkil? Ini sudah berjalan ini sepertinya. Vaksinasi terhadap anak? Sudah berjalan. Lagi berjalan ini. Sedang lagi berjalan. Oke, baik ya. Dan ini juga mungkin jadi syarat nanti untuk pembelajaran tatap muka begitu Pak Dokter ya? Mungkin ya. Ya. Mengapa nih Pak Dokter efikasi vaksin itu berbeda-beda? Ya, ini pertanyaannya susah ini sebenarnya jawabannya. Jadi menurut saya seperti ini. Vaksinasi itu macam-macam jenis vaksin itu dia waktu dilakukan uji coba, dia di tempat yang berbeda, kepada orang yang berbeda, perilakunya yang berbeda, lingkungan alamnya juga berbeda. Jadi nggak bisa misalkan kita bandingkan head to head antara Pfizer dengan Sinovac atau Moderna dengan yang lain dengan AstraZeneca, karena dilakukannya penelitiannya di tempat yang berbeda. Yang kita tahu Sinovac misalkan, Sinovac itu dilakukan penelitiannya di Brazil, di Indonesia sama di Turki. Jadi dari hasil penelitiannya di situ ternyata efikasinya di Turki itu sangat tinggi, 91%. Efikasinya di Indonesia hanya 50-an persen. Begitu juga dengan di Brazil 60-an persen. Yang perlu dipahami di sini adalah tadi sudah saya sebutkan awalnya bahwa vaksin ini dia tidak mencegah orang tertular. Hanya mencegah orang terkena sakit yang berat. Bagaimana dengan kultur masyarakatnya? Apakah masyarakat yang di Turki lebih taat prokes dibandingkan orang yang di Indonesia? Dibandingkan dengan orang yang di Brazil? Jadi kenapa kok bisa bervariasi dia hasilnya di Turki, beda dengan hasil di Indonesia, beda dengan hasil di antara Brazil, Turki dan Indonesia tadi berbeda-beda. Mungkin kita tengok juga di sekeliling kita kayak mana perilaku kesehatan di masyarakat kita. Orang yang sudah divaksin atau yang belum divaksin, kita tengok di jalan raya mungkin banyak yang tidak pakai masker. Bagaimana dengan orang yang di Turki? Turki itu kan termasuk Eropa juga ya. Mana tahu mereka meskipun sudah divaksin, prokesnya tetap jalan, makanya efikasi vaksinnya di sana menjadi 91%. Waktu di Indonesia efikasi vaksinnya malah turun menjadi 50-an persen. Karena waktu awal-awal vaksinasi dulu sekitar bulan Maret, ada pernah menjadi sorotan masyarakat awam begitu ya, seorang influencer gitu kan ya, setelah vaksin baru 1 kali divaksin ketahuan membuat pesta di rumahnya, tidak usah sebutkan nama gitu kan, jadi pencemaran nama baik pula. Tapi kita ingat-ingat lagi kasusnya seperti itu. Orangnya masih baru mendapatkan suntikan pertama, sudah membuat pesta di rumahnya. Bagaimana bisa efikasinya bagus? Sedangkan vaksin itu sendiri efek imunitasnya baru bekerja sekitar 2 atau 3 minggu setelah suntikan kedua, bukan suntikan pertama. Jadi
apa resikonya orang yang hanya dia suntik vaksin sekali, habis itu nggak disuntik lagi, Dok? Jadi orang yang sudah disuntik vaksin Sinovac misalkan atau vaksin corona yang lain, dia tentu saja imunitasnya sudah mulai terbentuk gitu dia. Tapi untuk terbentuk itu kan dia butuh waktu minimal dia 2 minggu gitu dia. Kalau dia misalkan setelah disuntik yang pertama langsung kelayapan gitu kan ya, udah nggak disuntik lagi, Dok, nggak mau lagi, bahkan nggak mau lagi, itu berarti imunitasnya akan turun perlahan-lahan. Sampai kapan imunitasnya itu bertahan ya walau alam, karena penelitian itu belum ada. Yang jelas imunitasnya, kekebalan badannya tidak akan sekuat kalau dia mendapat 2 suntikan komplit gitu dia, Bung Davi. Ya, satu lagi saya tambahkan, efikasi yang paling sering ini cold chain-nya. Nah, cold chain itu penyimpanan vaksin. Ini di Indonesia ini kita masih kurang care. Jadi itu ada perlakuan khusus vaksin hidup dan vaksin mati. Misalnya kayak Sinovac itu kan mati. Jadi dia lebih sensitif terhadap dingin. Jadi mungkin kalau bidan-bidan sudah mengerti cara meletakkan vaksin itu di box vaksin. Jadi kalau misalnya dia Sinovac itu harusnya dia lebih jauh-jauh sedikit dari batu esnya. Kalau dia cacar atau campak itu dia didekatkan ke batu esnya. Yang sederhana seperti ini harus kita tekankan lagi, karena kalau dia rusak saat dikemasan, nah tentu berdampak langsung ke efikasinya. Gitu. Sayang juga, Dok, ya. Ya, tapi sudah mengerti lah. Saya pikir nakes kita sudah mengerti, karena ini adalah pelajaran dasar untuk vaksinasi itu. Gitu. Cold chain harus diperhatikan. Pak Dokter Riki, siapa yang boleh dan tidak boleh divaksin? Tadi sudah disinggung juga, saya tanya sama Pak Dokter Deka tadi. Jadi yang boleh divaksin itu banyak, yang tidak boleh divaksin itu sebetulnya sedikit. Kalau kita bicara mengenai herd immunity itu kan kalau bisa 80% atau malah angka yang lebih tinggi lagi, taruhlah 90% di antara penduduk dunia ini, bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk single, seluruh penduduk dunia ini 90%-nya sudah tervaksin. Maunya kan seperti itu. Nah, yang 10% ini maunya memang mutlak orang-orang yang tidak bisa lagi divaksin. Taruhlah misalkan orang yang terkena penyakit kronis yang berat, misalkan penyakit imunodefisiensi, misalkan taruhlah HIV AIDS yang tidak terkontrol, yang sudah parah. Mereka kan tidak bisa divaksin begitu dia dengan kadar CD4 di bawah 200. Jadi kita orang-orang yang badannya sebetulnya sehat gitu ya, dengan rentang usia yang tadi sudah disebutkan, termasuk ibu hamil, termasuk orang tua yang kondisi badannya bagus, kita ini punya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin itu. Gitu dia. Orang yang tidak bisa divaksin itu misalkan orang yang dengan penyakit imunodefisiensi primer, artinya badannya memang sistem imunnya tidak bekerja lagi. Kita suntik vaksinasi juga sia-sia. Atau orang-orang dengan penyakit berat itu tadi yang sudah disebutkan. Jadi saya punya daftarnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi daftar kita ini untuk keadaan-keadaan yang tidak bisa divaksin itu panjang, sekitar 8 halaman. Kalau saya bacakan di sini juga pastinya akan membosankan. Jadi kalau misalkan para pendengar sekalian ingin tahu, misalkan dirinya ada penyakit tertentu, ingin bertanya apakah saya layak untuk divaksin, bisa datang konsultasi dulu ke dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit. Nah, tapi untuk orang lain yang merasa dirinya sehat, selama ini main sepak bolanya dia biasa kelayapannya dia biasa, jadilah warga negara atau manusia yang punya rasa tanggung jawab bersama begitu dia. Kita melindungi orang tua kita di rumah yang tidak bisa divaksin. Kita melindungi komunitas kita, orang-orang yang badannya lemah, yang 10% yang tidak bisa divaksinin. Kita 90% ini punya tanggung jawab untuk melindungi orang lain. Demikian Bung Davi. Oke, baik ya. Ada tanggung jawab kita terhadap orang-orang di sekeliling kita ya. Iya, itu benar. ya. Saya ke Dokter Deka. Dok, bagaimana, apakah seseorang yang sudah terpapar COVID itu bisa juga divaksin lagi, Dok? Itu kalau anak harus divaksin lagi, wajib divaksin ya. Jadi kalau saya bicara konsepnya di anak Iya. karena saya dokter anak. Kalau nanti dokter dewasa, dokter Riki. Iya. Jadi dia sebenarnya waktu kita divaksin itu kita menginduksi namanya antibody neutralizer, NAB kita bilang, neutralizing antibody. Nah, jadi
masing-masing orang itu berbeda ternyata. Jadi setelah orang yang kena infeksi, dulu penelitian awal dia bilang bahwasanya orang yang kena infeksi yang parah itu antibodinya tinggi sekali. Iya. Biasanya tinggi sekali. Tapi justru sekarang penelitian terbaru di anak ya, tidak terlalu tinggi kalau pasiennya anak. Kalau dia terkena infeksi COVID, begitu di titernya di GMT-nya dicek ternyata rendah, makanya dia perlu vaksin lagi. Bahkan kalau penyintas COVID sebenarnya kalau di literatur dia Amerika ya kita kiblatnya ke dokter masih di Amerika, itu segera mungkin jika dia nggak ada gejala. Selesai dia sakit tapi nggak ada gejala, selesai karantina, segera mungkin langsung divaksin. Tapi kalau IDAI, kita udah menyadur itu dengan pertimbangan-pertimbangan, kita bikin waktu 1 bulan. 1 bulan setelah dia selesai karantina, atau 1 bulan setelah dia tidak ada gejala lah ya. 1 bulan baru bisa kita vaksin. Oke, silakan Dokter Ji. Oh iya, saya tambahkan dari sisi dokter penyakit dalam. Jadi yang saya baca di panduan WHO juga disebutkan di situ bahwa orang-orang yang sudah terkena COVID. Jadi setelah dia selesai masa karantinanya 14 hari memang harus langsung divaksin. Itu menurut standar dari WHO. Tapi berdasarkan dari panduan ahli penyakit dalam, berdasarkan panduan dari PABDI, kami di situ disebutkan bahwa kami ambil jarak 3 bulan. Jadi agak sedikit ada perbedaannya Dokter Deka antara dokter spesialis anak dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kalau dari penyakit dalam kami ambil jeda 3 bulan. 3 bulan sudah ya. Tapi kalau menurut yang internasionalnya sama dengan Dokter Deka, memang dari WHO untuk orang dewasa pun dia segera setelah selesai masa karantina langsung divaksinasi. Oke, baik. Kalau vaksin hanya diberikan ke yang sehat, apakah seorang tuh harus di swab dulu, di tes PCR dulu sebelum divaksin gitu, Dok? Sebelum masyarakat menerima vaksin gitu katakanlah. Apakah ada pemeriksaan screening ya terhadap antibodinya? Jadi seperti ini, untuk pemeriksaan swab atau screening itu kan dia selama ini ada 2 ya Bu Davi. Yang pertama yang dari dulu yang awal-awal ada itu yang swab, bukan swab ya, yang pemeriksaan yang dari darah yang untuk antibodi. Nah, pemeriksaan yang antibodi ini dia hanya menampilkan dia antibodi positif atau antibodi yang negatif. Dan hasil pemeriksaan antibodi yang zaman dulu yang dari darah itu dia enggak selalu dia hasilnya positif meskipun orangnya memang sudah positif terkena COVID. Jadi pemeriksaan swab antibodi itu sepertinya sia-sia karena dia sensitivitasnya dia tidak bagus gitu, dia pemeriksaannya. Akurasinya tinggi gitu ya. Bagus. Rendah tuh ya. Terus misalkan seseorang sebelum dilakukan vaksinasi periksa rapid antibody, pemeriksaan antibody, antibodinya negatif. Oke, habis itu dia vaksinasi. Setelah vaksinasi dia mengharapkan antibodinya hasilnya positif. Belum tentu, karena antibodi yang diperiksa dari pemeriksaan rapid antibody itu tidak sama dengan antibodi yang diinduksi oleh vaksin. Biasanya vaksinasi itu dia tujuannya untuk menginduksi antibodi terhadap spike protein yang permukaan dari virusnya. Belum tentu rapid antibody, pemeriksaan antibody yang digunakan itu bisa mendeteksi yang itu, malah mendeteksi yang lain. Jadi hasilnya bisa saja tetap negatif. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan dengan metode PRNT yang biasa dilakukan di laboratorium besar seperti Prodia, nanti bakalan nampak itu antibody yang neutralizing, yang menetralkan terhadap spike protein, meningkat dia. Nah, tapi untuk semua orang dilakukan pemeriksaan itu satu, biayanya besar. Kalau misalkan 135.000 penduduk Singkil semuanya kita lakukan pemeriksaan itu, dananya dari mana? Lagi pula kalau misalkan kita berikan saja vaksinasinya, tidak usah dilakukan pemeriksaan itu kan aman-aman saja. Iya, betul Dok. Nah, itu yang pertama. Pemeriksaan yang kedua itu adalah pemeriksaan yang swab atau rapid yang antigen. Nah, rapid antigen juga menurut saya tidak perlu karena apabila misalkan seseorang sebetulnya memang dia sudah terkena COVID dan dia tidak bergejala, gitu dia. Karena kalau bergejala pasti kita tunda ya kan ya, karena orang yang dengan gejala batuk, pilek, demam gitu memang tidak kita berikan vaksinasi, kita tunda dulu vaksinasinya sampai dengan gejala-gejala tersebut tadi hilang. Tapi misalkan terlanjur kita vaksinasi, orang yang sebetulnya dia kena COVID tidak akan ada efek samping buruk ke badan orangnya.
Karena vaksinasi pada dasarnya hanya berfungsi untuk mengajari tubuh untuk melawan virus corona. Kalau virus coronanya udah ada di badannya, sekalian diajari kan nggak apa-apa. Begitu ya. Jadi pemeriksaan swab antigen ataupun rapid antibody itu tidak perlu dan tidak mutlak dilakukan pada pasien-pasien yang akan dilakukan atau setelah vaksinasi. Oke, baik. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Rama di Sidoarjo nih. Oh, silakan pertanyaannya, Pak Rama. Di sini saya ingin bertanya gini kan. Ya. Jadi ada 2 jenis vaksin ini. Ya. Yang pertama yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Nah, bedanya itu di mana itu vaksin kedua di antara kedua vaksin tersebut? Bedanya di mana gitu? Apa? Dan berbeda bahan pembuatannya atau gimana? Karena kan sebelumnya kita itu mungkin menyampaikan kepada seseorang. Nah, kita kan tahu juga itu pembuatannya seperti ini. Oh, halal atau tidak gitu. Oh. Udah sih, segitu aja. Bapak udah divaksin atau belum nih, Pak? Kalau saya belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, ini Bapak perlu divaksin nih ya. Oke, terima kasih Pak Rama. Iya. Sama-sama, Dok. Ya. Oke, ini dokter Iki nih, gimana, Dok? Apa nih perbedaannya nih? Halalan mana nih? Halal sama haram nih semua saya rasa halal lah ya, Dok. Oke, jadi dia seperti ini. Vaksin Sinovac itu terbuat dari virus corona yang sudah dimatikan, gitu dia. Dia disuspensikan dalam larutan beta propylen glikol. Jadi dia sudah mati dan dia tidak bisa menyebabkan infeksi virus corona. Nah, untuk bahan pembuatannya itu ya dia hanya terbuat dari virus, bahan pelarut lain saja seperti itu dari MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama sudah dinyatakan bahwa itu halal. Begitu dia. Setahu saya bukan ahli agama. Setahu saya kalau misalkan sudah ada Permusyawaratan Ulama yang sudah mengeluarkan fatwa halal, mereka berarti sudah menjamin begitu dia bahwa ini halal. Kalau misalkan kita ragu, kita sebagai orang awam apakah nanti pakai vaksin ini berdosa, orang yang menyatakan fatwa halal itu sudah mengambil tanggung jawab di sini. Iya, betul. Jadi kita tidak usah ragu lagi. Iya, sudah ada jaminan begitu, Dok ya. Terus mengenai vaksin AstraZeneca ini karena saya belum tahu, sepertinya belum masuk kemarin vaksin AstraZeneca, jadi belum ada, setahu saya juga belum ada keluar fatwa dari MPU, tapi di wilayah lain di Indonesia sudah digunakan dan sudah dinyatakan halal juga gitu dia. Yang membedakan antara vaksin Sinovac dengan vaksin AstraZeneca adalah vaksin AstraZeneca itu bukan terbuat dari virus corona yang dimatikan. Vaksin AstraZeneca itu bukan virus corona dia adalah virus adenovirus. Jadi virus coronavirus dengan virus adenovirus itu adalah virus yang berbeda. Tapi adenovirus tadi dia cangkangnya dibuka. Ibaratkan kita bayangkan virus itu seperti suatu kotak gitu yang di dalamnya bungkusnya, di dalamnya ada material RNA, material genetik dari virusnya. Jadi adenovirus tadi dimasukkan material virus dari corona ke dalam adenovirus tadi. Sehingga yang dimasukkan ke dalam badan orangnya itu sebetulnya adalah adenovirus, bukan coronavirus. Tapi adenovirus yang menyerupai coronavirus supaya melatih badan untuk melawan coronavirus. Jadi dipakai, ibaratkan kita berlatih perang untuk melawan tank, tapi yang kita lawan itu tank mainan. Gitu ya. Itulah beda antara vaksin AstraZeneca dengan vaksin Sinovac. Gitu ya. Saya ke Dokter Deka nih, secara medis, Dok, apa resiko kalau jika anak kita gitu tidak mendapatkan vaksin? Padahal ya kita tahu anak ini sehat-sehat aja sebenarnya, Dok. Ya, jadi ini prinsipnya sama dengan vaksinasi yang kita berikan pada anak pada umumnya, ya kan? Buktinya sudah banyak, misalnya variola dulu ya, campak yang zaman dulu yang bentol-bentol itu kan sudah nggak ada lagi, sudah punah dia. Kenapa? Karena ada vaksinasi campak. Sudah terbukti. Kemudian apa? Polio. Nah, sekarang polio sudah mulai hilang, meskipun pada perjalanannya sudah dijumpai masih ada 1 atau 2 kasus polio yang sudah teridentifikasi. Ternyata ini polio yang strain 2. Sekarang kan sudah mengumumkan bahwasanya polio injeksi sekarang akan digunakan lebih banyak daripada polio yang tetes, karena penyebab
polio yang teridentifikasi saat ini, kasus polio ternyata itu strain 2 yang tidak tercover oleh polio tetes yang punya strain 1 dan strain 3 saja. Makanya kita nanti pakai polio injeksi yang sedang berjalan, sudah berjalan sekarang. Itu kalau misalnya kita ke vaksin-vaksin yang di dokter anak itu sudah ada yang injeksi polionya. Nanti mungkin pemerintah kita berharap ada versi inilah ya, versi gratisnya lah untuk injeksi polio. Injeksi polio. Sudah terbukti ya. Bagaimana kalau nggak divaksin ya? Kalau nggak divaksin ya risikonya ya anaknya pasti kena COVID, campak, kena varicella, kena penyakit tetanus ya kalau nggak dapat ini. Ya begitu juga dengan COVID logikanya. Kalau nggak divaksin ya risikonya dia kena kena yang parah gitu, kena dan parah gitu. Lebih besar gitu dok ya. Lebih besar gitu ya. Kita kembali ke penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, silahkan Ibu, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Ratna di Subul Salam. Ibu Ratna di Subul Salam ya. Silahkan pertanyaannya Bu Ratna. Pertanyaan saya seperti ini, Dok. Bagaimana dengan orang yang dikategorikan tidak bisa divaksin? Kemudian kenapa setelah divaksin kita merasakan mual, muntah, bahkan sampai ada yang lumpuh? Kemudian saya kan udah divaksin nih, Dok, sekali. Iya. Apakah saya apakah saya harus vaksin kedua? Kalau misalnya kita tidak vaksin lagi itu bagaimana, Dok? Oke. Terima kasih Bu Ratna di Subul Salam. Ada lagi Bu? Sudah Cukup ya. Oke. Gimana Pak Dokter nih? Bagaimana? Oke, jadi ini kan masalahnya dia tidak menspesifikasikan orang yang tidak boleh divaksin karena apa. Tapi dari pertanyaannya mungkin maksudnya dirinya tidak bisa divaksin karena ada gejala-gejala tadi yang timbul gitu ya. Agak susah kita mengomentari sesuatu dengan data yang tidak lengkap karena ini tadi disebutkan orangnya ada yang lumpuh gitu kan ya. Nah, lumpuhnya ini karena apa harus diteliti lagi begitu dia. Nah, jadi berdasarkan data epidemiologis ini kan dia corona ini penyakit yang berkembang gitu dia. Orang yang tahu corona dari tahun 2000 itu nggak ada, orang yang udah belajar corona tahun 70-an itu nggak ada. Jadi tidak ada profesor corona di dunia ini ya kan ya. Jadi kita tengok dari perkembangannya selama 3 tahun ini kayak mana perkembangan penyakit ini. Nah, dari data yang ada di luar negeri gitu ya. Memang ada orang yang disuntik vaksinasi, bukan hanya vaksinasi yang ini, vaksinasi yang lain gitu kan ya, terpicu sistem imunnya, di mana sistem imunnya itu menyerang sistem saraf tepi, istilahnya penyakit Guillain-Barré atau GBS. Nah, angka kejadiannya sangat kecil, 1 dibanding 1 juta orang. Berapa orang penduduk Aceh Singkil? Saya kira 135.000 terakhir saya ingat penduduk Singkil. Tidak sampai 1 juta orang ya. Tidak sampai dia 1 juta orang. Jadi kalau misalkan 1 Singkil pun kita vaksinasi, itu dia angka kemungkinan terjadinya 1 orang mengalami Guillain-Barré itu kecil, gitu dia. Setahu saya nggak ingat data terakhir ya. Penduduk Provinsi Aceh itu 2 juta orang. 2 juta orang setahu saya, 2 juta orang. Jadi misalkanlah angka kejadian Guillain-Barré itu sama dengan hasil penelitian orang luar negeri 1 banding 1 juta. Jadi 1 Aceh semuanya tanpa terkecuali divaksinasi, paling kemungkinan ada kejadian 2 orang. Gitu dia. Apakah karena kejadian 2 orang ini kita menghentikan vaksinasi? Tentunya tidak. Kita setiap kali melakukan sesuatu harus kita tengok manfaat dan mudaratnya. Angka kejadian 1 banding 1 juta, tapi angka kejadian yang kita selamatkan berapa orang? Nah, begitu dia. Angka kejadian yang kita selamatkan itu dia jauh lebih tinggi, begitu. Nah, yang selanjutnya, apakah harus divaksinasi ulang? Nah, kalau misalkan tidak divaksinasi ulang, ya ibu ini tadi tentu saja imunitasnya menurun. Memang vaksinasi yang pertamanya itu sudah memberikan kekebalan, tapi kekebalan itu hanya bertahan sampai pada batas waktu tertentu dan akhirnya dia akan terus menghilang. Faktor perlindungannya semakin lama akan semakin menurun. Yang menjadi kontraindikasi mutlak itu apabila orangnya mengalami reaksi alergi berat seperti misalkan anafilaksis.
Anafilaksis itu adalah reaksi yang seketika, cepat, biasanya dalam hitungan menit, tidak sampai 1 jam. Paling lama setengah jam, orangnya akan mengalami penurunan tekanan darah yang cepat, malah sampai pingsan. Itu reaksi anafilaksis. Kalau pada suntikan pertama orang yang mengalami anafilaksis, tentunya ya tidak bisa dilanjutkan untuk vaksinasi kedua, berarti dia mengalami reaksi alergi berat. Kalau reaksi yang lain itu kita masukkan dalam kategori ringan, misalkan hanya sekedar muncul gatal, nyeri atau kemerahan pada daerah suntikan. Itu tidak apa-apa, boleh hanya dikompres pakai air hangat, atau kalau misalkan nyerinya pakai kompres dingin lah ya, kalau misalkan bengkaknya pakai kompres hangat, justru kebalikannya. Nah, kalau misalkan ada gejala demam, boleh makan obat penurun demam yang biasa, paracetamol, itu tidak apa-apa, begitu dia. Justru itu menunjukkan bahwa sistem imun kita itu aktif untuk melawan contoh dari virus yang dimasukkan tadi, sampelnya itu tadi ya, dia aktif melawan vaksinasi itu tadi, berarti imun kita bagus, dia langsung terpancing. Justru itu adalah pertanda baik, berarti imunitas kita, kadar antibodi kita kalau diperiksa mungkin sudah tinggi sekali itu. Begitu dia Bung Davi. Oh, jadi ini Bu Ratna di Subulus Salam ya, bagusnya vaksin sekali lagi nanti ya. Jangan cuma berhenti sekali doang gitu ya. Ada tambahan Pak Dokter Deka dari pertanyaan Bu Ratna tadi? Jadi sama prinsipnya, kita vaksinasi anak kita, kenapa dilakukan berulang? Nah, karena titernya turun. Bahkan studi terakhir itu dia bilang NAB itu, neutralizing antibody itu baru muncul di hari 7-14. Kalau dia suntik pertama belum langsung keluar antibodinya. Belum. Jadi kalau dia langsung pesta, kasihan lah dia kan, langsung bisa kemungkinan kena kan, karena antibodi belum terbentuk. Bahkan kalau di jurnal di anak itu dia bilang rata-rata anak menunjukkan peninggian titer yang signifikan itu setelah 6 bulan pasca vaksin. Bayangkan 6 bulan baru titernya dianggap protektif, baru bisa melindungi. Kalau kita cuma memutuskan kita atau anak kita sekali vaksin, maka jadi sia-sia. Vaksinnya jadi sia-sia, jadi tidak ada efek protektifnya. Efek protektifnya itu bahkan bisa sampai bulanan baru muncul. Kan makanya ada istilah untuk booster, itu artinya meningkatkan supaya karena titer antibodi ini pasti seiring waktu dia turun. Maka harus di booster. Sama seperti anak-anak kita kan mendapat tetanus tuh sampai 5 kali. Ya, dari lahir dapat 2 bulan pentabio, itu kan ada tetanusnya. 3 bulan dikasih lagi, 4 bulan dikasih lagi. 3T3 itu perlindungan masih 5 tahun, artinya 5 tahun titernya bertahan. Setelah 6 tahun sudah hilang, makanya di booster ke usia 18 bulan supaya dapat efek protektif sampai 10 tahun. Kemudian nanti terus pada saat dia remaja juga dapat, nanti di usia anak dapat DT, nanti di usia remaja dapat yang besar di kecil. Itu kan tetanus semua, totalnya kita dapat 6 vaksin tetanus untuk menjaga titer antibodi yang protektif itu bertahan lama. Jadi kita kebal. Jadi kalau 1 kali ya jadi mubazir. Gitu. Sayang juga. Iya. Pak Dokter Deka, kalau tanda sama gejala COVID pada anak apakah sama dengan orang dewasa, Dok? Nah, sekarang kalau zaman pandemi, semua anak yang demam kita harus hati-hati. Nah, jadi kok secara klinis COVID pada anak ini mirip dengan demam denggi, demam berdarah, mirip seperti itu. Demamnya tiba-tiba, anaknya letargi itu lemah gitu ya. Terus dia menggigil, terus kadang nyeri kerongkongan gitu. Anaknya biasanya aktif, sekarang jadi tidur-tidur aja. Nah, seperti ini nih. Jadi semua pasien anak yang demam di zaman pandemi harus suspek COVID. Maka itu semua pasien yang di rumah sakit kita harus screening. Tujuannya untuk apa? Pertama untuk melindungi nakes kita juga. Karena kalau misalnya bayangkan itu ada anak corona masuk tidak di swab, dirawat di rumah sakit, dia kan menularkan kita juga gitu. Jadi tujuannya untuk melindungi kita juga. Terus kita juga kalau penyakit itu teridentifikasi lebih awal, pasti penanganannya juga lebih cepat gitu kan. Gitu. Oke, saya ke penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa Bapak? Omas. Siapa? Pak Omas. Ya. Oke, silakan Pak Omas, pertanyaannya Pak. Pak Dokter. Ya. Ada yang dari vaksin ini ditebak kuat imunnya. Ada juga yang dari vaksin masih menurun imunnya Pak Dokter. Nah, apalah kira-kira apanya Pak untuk ini? Ada yang lagi yang divaksin itu demam sehari ya, tadi sampai Allah lihat ini ternyata begitu ya Dokter. Nah, betul. Oke, Pak Omas. Halo, itu aja Pak. Itu aja, alah.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Dokter, ada yang sudah divaksin makin kuat imunnya, ada yang dia sudah divaksin malah makin turun imunnya. Nah itu gimana Pak Dokter? Bukannya makin sehat, ini malah makin sakitan nih. Jadi seperti ini, mungkin persepsi dari Pak Omas. Pak Omas ini persepsinya mengenai imun naik dengan imun turun itu berbeda dengan apa yang saya ketahui mengenai imun naik atau imun turun. Yang dibilang dari Pak Omas ini imun turun itu yang seperti apa? Maksudnya apakah setelah disuntik orangnya demam itu kita sebut imun turun? Tidak, begitu dia. Justru kalau orang setelah divaksin demam dia itu menunjukkan bahwa reaksi imunnya, badannya, reaksi perlawanannya kuat dia. Gitu dia. Justru kalau misalkan vaksinnya disuntik habis itu dia tidak ada gejala apa-apa, gitu dia, ya berarti perlawanan badannya juga nggak sekuat itu juga, gitu, nggak terlalu kuat sekali, begitu dia. Jadi pengalaman saya gitu ya selama ini, berbagai macam jenis obat yang ada di dunia ini biasanya dia obat yang dia lebih kuat, efeknya lebih bagus. Efek sampingnya juga biasanya lebih banyak. Gitu dia. Jadi vitamin kan pada dasarnya obat gitu ya. Bung Davi pasti pernah makan vitamin, misalkan makan vitamin B, tidak ada efek sampingnya ya kan? Tidak ada. Cuman kalau misalnya kita mengharapkan makan vitamin B habis itu ingin menyembuhkan penyakit tertentu, tentu saja tidak, dia hanya membantu saja dia. Nah, obat yang betul-betul ada efeknya dan dia kuat, begitu dia pasti ada efek sampingnya. Minimal obat untuk gatal-gatal CTM menyebabkan ngantuk. Ya kan ya. Obat yang lebih kuat efek sampingnya lebih kuat dia. Gitu juga kalau kita menginduksi atau memancing sistem imun lebih kuat vaksinasinya. Maka efek demamnya, efek lemasnya biasanya lebih tinggi dia. Nah, tapi jangan sampai reaksi imunnya terlalu berlebihan sekali. Itu makanya kita yang seseorang itu setelah dia divaksin disuruh duduk dulu di meja 4, nanti di tempat vaksinasi itu dia ada meja 1 untuk mengisi data, meja 2 untuk screening, ada dokternya situ, meja 3 penyuntikan, dan meja 4 itu untuk observasi. Orangnya diobservasi dulu, tidak boleh pulang dulu. Paling tidak 30 menit dulu di situ. Itu untuk mengawasi jangan sampai ada reaksi imunitas yang berlebihan dia. Begitu. Nah, ini saya tambahkan satu prinsip vaksinasinya. Nah, jadi kita anggaplah penyakit ini pencuri. Jadi sistem imun kita tuh ada tahapannya, ada satu hansip dan satpam, kemudian ada polisi, kemudian ada tentara. Jadi kalau misalnya kita jadi cara kerja vaksinasi itu gini, kalau pencuri masuk, tapi satpam perangkat keamanan kita nggak kenal, maka tubuh kita habis dicuri sama pencurinya. Dalam hal ini penyakitnya menggerogoti tubuh kita karena imunnya nggak kenal. Nah, tapi kalau sudah kenal, maka pencurinya bisa cepat ditangkap oleh perangkat keamanan tubuh kita. Jadi misalnya, sebelum pencuri itu datang, dikenalkan dulu. Misalnya pencurinya akan datang 10 orang penyakitnya. Kalau 10 orang masuk pencurinya, dia pasti akan menggerogoti semua tubuh kita. Sekarang diambil satu dulu pencurinya, satu. Yang ini pencuri dikenalkan sama satpamnya. Satpamnya mengenalkan ini ke polisi. Polisinya mengenalkan pencuri ini ke tentaranya. Jadi begitu mereka rame, itu mereka sudah siap. Karena sudah sudah kenal. Begitulah prinsip vaksinasi. Begitu pencuri datang 10 orang, karena tadi sudah dikenalkan yang 1 orang, datang yang 10 habis digebukin. Nah, proses gebukin itu namanya inflamasi. Inflamasi itu yang kita rasa sebagai demam, sakit, segala macam. Nah, karena kita memasukkan zat dari pencuri tadi, zat penyakit tadi, normalnya pasti ada perlawanan dari sistem imun, namanya inflamasi. Nah, itulah yang kita rasakan, demam, segala macam, itu sebenarnya proses pengenalan. Bukan makin sakit dia, tapi artinya, satu, vaksinnya berarti bagus, artinya cold chain-nya bagus. Yang kedua, sistem imunnya dalam proses pengenalan, berarti sistem imunnya bekerja. Nah, jadi artinya itu bagus. Jadi bukan berarti divaksin demam terus artinya imunnya jadi turun, bukan seperti itu. Jadi gitulah prinsipnya kira-kira. Jadi ibaratkan kayak kalau misalkan pencuri datang orang yang punya rumah tidur, ya nggak bakal ada ribut-ribut. Besok pagi baru beres. Betul. Tapi kalau ketahuan kan nanti ribut-ribut ya kan ya, gitu ya. Oke, gak terasa ya sudah 1 jam kebersamaan kita ya. Sebelum kita tutup talkshow kita, saya ingin closing statement dari masing-masing narasumber nih ya. Dari Dr. Ricky terlebih dahulu, silakan Pak Dokter.
Oke, baik Bung Davi. Yang pertama-tama mengenai vaksinasi ini anggaplah sebagai suatu tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai manusia untuk melindungi sesama. Dengan kita divaksinasi, kita mengurangi resiko orang-orang di sekitar kita untuk tertular coronavirus. Gitu. Kita sama-sama benci pandemi ini. Semoga cepat berakhir. Jadi supaya cepat berakhir, kita lakukan vaksinasi dan kita taat prokes. Yang kemudian perlu saya tambahkan, meskipun bukan topik utama di saat ini, nomor satu, corona itu bukan aib. Jadi apabila ada saudara kita atau kenalan kita atau kita sendiri ada gejala-gejala demam, laporkan ke pihak kesehatan yang terkait dan sekitar puskesmas misalkan. Karena gejala atau tidak ada gejala, sebaiknya dia diperiksa agar ada pemantauan. Jadi apabila kemudian ada terjadi perburukan gejala atau ada perberatan, pihak tenaga kesehatan langsung tahu dan segera diberikan penanganan. Ini yang agak mengkhawatirkan sekarang, Bung Davi. Banyak orang-orang dibawa ke rumah sakit justru dalam keadaan yang sudah berat, sudah parah dan tidak diketahui sebelumnya waktu dia di rumah bahwa sebetulnya dia sudah demam sudah berhari-hari sebelumnya. Jadi saya rasa cukup sampai di situ closing statement saya. Oke, silakan Dokter Deka. Iya, yang pertama tetap selain vaksinasi COVID, jangan tinggalkan vaksinasi wajib dari pemerintah untuk anak-anak kita, karena beberapa sempat tertunda pelayanan puskesmas gara-gara COVID sehingga proses vaksinasi itu terhambat. Jadi itu jangan ditinggalkan. Jadi tetap ikut posyandu, tetap ikuti jadwal vaksinasi pemerintah, dan jangan lupa memvaksin untuk anak yang sudah remaja, yang di atas 12 sampai 17 tahun, yang jika pengen dapat vaksin tetanus, tetap berikan tetanus. Dan selisih jaraknya untuk vaksin COVID itu 1 bulan. Jadi kalau dia pengen vaksinasi COVID, biasanya remaja perempuan terutama kita anjurkan untuk dapat imunisasi T besar D kecil. Nah itu kalau dia pengen vaksin COVID juga itu bisa, tapi jaraknya 1 bulan. Dan tetap bertahan ke prokes kita, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan yang satu lagi saya ingin menitipkan kata-kata dari Ketua IDAI Indonesia, bahwasanya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu membawa anaknya melewati pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dokter kita atas ilmu yang sudah disampaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Aceh Singkil dan sekitarnya yang mendengarkan.